Halo, shalom semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua. Mari kita semua siapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dengan sukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita satu berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat hari-Mu yang baik ya Tuhan. Kami boleh kumpul, kami boleh beribadah kembali. Ini semua karena kasih setia-Mu atas kami semua Tuhan. Mari Tuhan pada hari ini Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, berikan kami semua sukacita, kami mau bersukacita di dalam Engkau, kami memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau dan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau ada di antara kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur.
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganku dan kumuh pertahananku. Hanya dialah yang maha tinggi telah Engkau buat tempat perteduhan. Haleluya. Inilah syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Sungguh Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan, amin, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, haleluya. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah, haleluya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, haleluya. Katakan dengan iman, takkan ku goyah, haleluya. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan aku goyah ya Tuhan, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kami persilakan ya. Haleluya. Bapa yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, segala pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan Tuhan sekiranya merupakan dupa yang harum di tahta-Mu dan juga yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan kami hendak duduk diam merenungkan firman-Mu. Urapi hamba yang hendak menyampaikan firman-Mu dan berkatilah jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hendak mendengarkannya. Berbicaralah Tuhan di setiap hati kami melalui firman-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Tuhan, kami percaya firman-Mu tak akan kembali sia-sia kepadamu Tuhan,
dan firman-Mu yang hidup yang akan menghidupi kami Tuhan. Dan kami akan siap sedia selalu berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang masih Kau berikan pada hari ini, untuk kami masih dapat menerima dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, sebelum saya masuk ke inti firman Tuhan pada hari ini, saya mau dikit berbicara tentang jatuh cinta. Ya, bagi yang pernah mengalami jatuh cinta pasti tahu bagaimana rasanya. Yang belum mengalami, tunggu waktu Tuhan, pasti akan indah pada waktunya. Amin. Kata orang, saudara, jatuh cinta itu berjuta rasanya, ya. Benar nggak? Dunia milik berdua, ya, yang lain kontrak, kata orang. Kalau tidur gelisah, ya, makan juga tidak selera, pikirannya hanya kepada sang kekasih dan ingin segera bertemu, ya. Kalau weekend sudah diambang pintu, saudara, sudah tidak sabar lagi rasanya, ya. Nah, waktu harinya sudah tiba, dirinya sudah siap menyambut sang kekasih dengan apa saudara? Dengan berdandan yang cantik, ya. Kalau cewek, kalau cowok ya yang cakep begitu, dan berpakaian yang indah. Betul saudara? Begitulah juga saudara, ya, yang tadi saya sampaikan tentang jatuh cinta itu bagaimana rasanya. Begitu juga sebenarnya dengan kita, ya, seharusnya kita ini sebagai mempelai perempuan yang tidak lama lagi kita akan menyambut mempelai pria, ya, mempelai laki dengan kasih yang semula. Dan inilah saudara tema firman Tuhan yang akan saya bagikan, yang diambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Dan akan saya bacakan. Wahyu 2 pasal 1 sampai 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan apa saudara? Kasihmu yang semula. Sebab itu, dengarkan baik-baik saudara, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Dan ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Saudara, kalau kita sebagai orang Kristen masih memiliki kasih yang semula, saya percaya ya, pasti kita juga sudah siap untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai mempelai pria. Ya, bahkan mungkin rasanya juga
tidak sabar lagi menanti hari Tuhan tiba. Amin. Saudara, betapa pentingnya kita ini kembali ke kasih yang semula. Bila kasih itu sendiri, kalau kita merasa kasih itu sendiri sudah mulai dingin dalam diri kita, ya. Ingat saudara, kita ini sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, ya, yaitu dengan nyawanya sendiri. Kita diangkat, kita sudah diangkat menjadi calon mempelai perempuannya. Sang mempelai pria akan datang segera untuk menjemput mempelai wanitanya. Tetapi saudara, yang masih memiliki kasih yang semula, ya, mempelai pria itu tidak akan menghampiri saudara, apalagi menjemput calon mempelainya yang tidak lagi mengasihi dia. Apalagi saudara yang hidupnya sudah menyeleweng, sudah selingkuh dari Tuhan Yesus. Maksudnya saudara, yang hidup tidak menomorsatukan lagi Tuhan, melainkan hidupnya sudah menomorduakan Tuhan, ya. Bisa itu dengan keluarga, bisa dengan anak, bisa dengan harta, ya, dan juga bisa dengan pekerjaannya atau hal-hal lainnya. Nah saudara, apa yang sebenarnya muncul di dalam benak kita ketika kata cinta pertama itu diucapkan atau kita dengar? Mungkin ada yang teringat akan cinta pertamanya kepada sang kekasih, ya, seperti tadi yang saya sudah ceritakan sebagai gambaran. Mungkin juga ada yang teringat dengan kasih yang semula kepada Tuhan Yesus waktu kita jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi saudara, pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang dimaksud dengan kasih yang semula itu? Menurut kitab Wahyu, kasih yang semula adalah saudara, kasih yang membawa kita kepada satu hati yang berkobar-kobar seperti semula saat kita percaya kepada Kristus. Hati yang bagaimana? Hati yang begitu semangat saudara untuk melayani Tuhan, ya. Hati yang semangat untuk bersaksi dan untuk memberitakan Injil. Hati yang penuh dengan cinta kepada Tuhan dan juga sesama, ya. Hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Hati yang penuh dengan kerelaan untuk membangun dan juga mendukung gereja Tuhan. Itulah saudara makna dari kasih yang mula-mula atau kasih yang semula. Kasih yang mula-mula ini saudara sangatlah penting, ya. Karena apa saudara? Karena hal ini merupakan dasar dari hubungan kita dengan Tuhan, ya. Saudara bisa bayangkan tidak? Bagaimana kalau relasi suami istri, ya, yang sudah tidak lagi saling mencintai, ya. Begitu pula juga relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan dan sesama yang sudah tidak didasari lagi akan kasih yang mula-mula. Bukankah kita hanya akan merasakan suatu relasi yang hambar, ya, relasi yang kosong dan tidak berarti lagi. Tentu kita juga tahu saudara bahwa relasi yang demikian itu tidak sehat, ya, dan tidak menyenangkan. Sekalipun saudara mungkin kita masih mampu melakukan berbagai macam hal dalam kehidupan kita. Salah satu contohnya saudara adalah kehidupan jemaat yang di Efesus, ya. Jemaat di Efesus itu pada dasarnya saudara adalah jemaat yang luar biasa saudara. Mereka begitu setia dalam kehidupannya dan mereka tekun melayani Tuhan. Sekalipun saudara tantangan, cobaan dan godaan yang mereka hadapi itu tidak sedikit dan juga tidak kecil, ya. Saudara tahu keadaan kota Efesus waktu itu? Kota Efesus itu adalah kota metropolitan yang besar,
Ya, orang-orang di Efesus pada waktu itu hidup sesuai gemerlapan yang ada di kotanya. Mereka memiliki berbagai macam kepercayaan, seperti penyembahan kepada dewa Artemis, ya, dan juga kepada kaisar. Belum di kota Efesus itu ada praktek-praktek magic, ya, dan banyak juga terdapat pelacuran-pelacuran yang dilakukan di kuil-kuil. Tingkat kriminalitasnya sangat tinggi di Efesus. Ada penganiayaan juga terhadap orang yang mempertahankan Injil. Ya. Tetapi saudara, jemaat Efesus itu adalah jemaat yang luar biasa. Ya, karena mereka tetap mau setia dalam melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan. Dalam ayat 2, 3 dan 6, saudara, ditemukan beberapa bukti jemaat Efesus ini memang adalah jemaat yang betul-betul setia. Mereka banyak melakukan hal yang benar, saudara. Pertama, di ayat 2 terdapat dua kata yang cukup jelas menggambarkan kesetiaan jemaat Efesus dalam melayani dan juga hidup mereka bagi Tuhan, yaitu kata jerih payah dan kata ketekunan. Mereka berjerih payah karena mereka hidup dan melayani Tuhan tidak dengan setengah-setengah, saudara, atau sebagian waktu atau sedikit tenaga saja, tetapi seluruhnya. Ya. Dan ketekunan mereka karena mereka dapat bertahan dari keadaan yang mereka hadapi saat itu. Nah, saudara, inilah bukti dari kesetiaan jemaat Efesus dalam hidup mereka dan dalam melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya, saudara, yang Kristus inginkan, yang Tuhan inginkan bukanlah sekedar itu saja. Ya. Dan yang kedua, bukti kesetiaan mereka di ayat 3 yang mengatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, di sini jelas, saudara, bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang sabar menderita dan mereka tidak mengenal lelah ketika bekerja untuk Tuhan. Lalu yang di dalam ayat yang ke-6, kita dapat melihat kesaksian hidup jemaat Efesus yang baik, yaitu mereka tidak mengikuti perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus. Ya. Nikolaus ini mungkin, saudara, awalnya adalah pelayan Tuhan yang di kemudian hari ia berubah menjadi penyesat. Saudara dapat membaca keadaan Nikolaus di Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 5. Di situ ditulis bahwa dia penganut agama Yahudi, ya. Dan di kitab Wahyu pasal 2 ayat 14 dan 15 ditulis bahwa Nikolaus itu penganut ajaran Bileam yang menyesatkan orang Israel supaya mereka, bangsa Israel, makan persembahan berhala dan berbuat zina. Nah, saudara, inilah beberapa bukti dari kesetiaan jemaat Efesus dalam melayani Tuhan dan yang hidup bagi Tuhan. Namun pertanyaannya, saudara, apakah semua yang mereka lakukan itu diperkenan oleh Tuhan? Ternyata tidak, saudara. Hanya dengan satu alasan saja Tuhan menyatakan keberatannya, yaitu karena jemaat Efesus telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu yang ada di ayat 4 tadi yang kita sudah dengar, kita sudah baca. Tuhan mencela mereka dan juga kita kalau kita meninggalkan kasih yang mula-mula, kasih yang semula. Tetapi saudara, janganlah berkecil hati, ya, bagi orang yang telah meninggalkan, yang telah jauh dari kasih yang mula-mula. Tuhan sudah memberikan kepada kita
3 langkah praktis. Dan itu ada di ayat 5. Saya akan bacakan sekali lagi. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi langkah praktis pertama, saudara, kalau dilihat dari ayat 5 ini, ingatlah, kata ingatlah. Mengapa Tuhan memberikan langkah praktis yang pertama adalah mengingat? Karena bagi Tuhan, kasih yang mula-mula itu sangat penting dan berharga, dan itu harus ada. Karena itu kalau kita telah kehilangan kasih yang mula-mula, maka Tuhan ingin supaya kita menemukannya kembali dengan cara mengingat lebih dahulu. Ya. Mengingat yang bagaimana? Mengingat saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mengingat saat kita bertobat dan mengambil komitmen untuk mengikut Kristus serta mau melayani Dia. Saya percaya kita pada saat itu ada hati, waktu kita jatuh cinta kepada Tuhan, waktu kita bertobat, kita ada hati yang berkobar-kobar, ada semangat yang besar, ada kasih yang tulus tanpa pamrih, atau tidak ada kalkulasi hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena kita sedang jatuh cinta itu tadi kepada Tuhan. Mari kita periksa diri kita ya saudara, apakah saat ini kasih yang mula-mula itu masih ada dan yang mendasari semua kehidupan kita dan juga pelayanan kita. Itu langkah pertama. Langkah kedua, bagi orang percaya yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula adalah bertobatlah. Kata bertobatlah mengandung pengertian bahwa adanya suatu kesadaran dan penyesalan, ya, yang akhirnya dapat membawa kita kepada suatu pertobatan. Tanpa kesadaran dan penyesalan saudara yang dilakukan terlebih dahulu, tidak mungkin akan terjadi pertobatan yang sejati. Oleh karena itu, Tuhan memberi langkah praktis kedua setelah mengingat adalah bertobat, yang diawali dahulu dengan kesadaran dan penyesalan. Dan langkah praktis yang ketiga, Tuhan mengatakan lakukanlah. Masuk di sini, lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Ya, langkah praktis ketiga ini sebagai suatu titik klimaks dari ketiga langkah praktis yang Kristus berikan. Mengapa demikian, saudara? Karena semuanya akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengakhirinya dengan melakukan pertobatan itu. Ya, kita juga dapat membandingkannya dengan firman Tuhan di surat Yakobus pasal 2 ayat 20 dan 26 yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, saudara, inilah 3 langkah praktis yang Tuhan berikan kepada kita ya, yang kalau kita menyadari kita sudah jauh, kita sudah meninggalkan atau bahkan kehilangan kasih yang semula kepada Tuhan Yesus. Yaitu apa saudara tadi? Mengingat, bertobat yang didahului dengan sadar dan menyesal, kemudian lakukanlah. Ya. Saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah tawar-menawar dalam menyatakan kebenaran. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dan nyatakan, semua itu harus dilakukan. Harus.
Jadi tidak ada tawar-menawar. Tapi gimana kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan sudah nyatakan? Tuhan dengan tegas mengatakan dalam ayat yang kelima demikian. Aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Apa artinya saudara? Artinya bahwa Tuhan akan mempercayakan kepada orang lain untuk mengemban tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya. Dan Tuhan juga akan mengeluarkannya dari kerajaan Allah. Lalu yang lebih mengerikannya lagi saudara, namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Ngeri bukan? Berarti kita kehilangan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Jangan hal itu sampai terjadi dengan kita ya saudara. Karena di dalam Wahyu pasal 3 ayat 5 firman Tuhan mengatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Selain itu saudara, kepada setiap orang yang menang ya, Tuhan juga akan memberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ayat 7 menuliskan hal ini. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Yang artinya saudara, saat nanti sang mempelai pria datang menjemput mempelai wanitanya yang memiliki kasih semula, kita akan terangkat dan dibawa ke Taman Firdaus Allah untuk hidup yang kekal. Amin saudara. Mari saudara, melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini ya, kita akan menilik bersama perjalanan hidup kita dan juga pelayanan kita. Adakah kasih yang mula-mula itu tetap menjadi dasar kehidupan kita dan dasar dari pelayanan kita? Ataukah semua pelayanan dan hidup kita itu hanyalah sebuah formalitas, tanggung jawab, atau tuntutan saja? Saudara, janganlah kita ini hidup dan melayani Tuhan seperti jemaat di Efesus, ya, di mana mereka melakukan semua hal-hal yang baik, ya, tetapi mereka melakukannya tanpa didasari lagi dengan kasih yang semula. Mari kita periksa kehidupan kita, ya. Apakah saat ini kita terus mempersiapkan diri dengan kasih yang semula untuk menyambut kedatangannya kembali dan dengan kerinduan yang sangat besar? Adakah kita pernah berdoa, datanglah segera Tuhan Yesus? Adakah kita juga giat memberitakan Injil? Kalau kita ragu menjawabnya, saudara, mungkin saja kita mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Karena itu saudara, cepat-cepatlah melakukan 3 langkah praktis yang Kristus tadi berikan. Apa saudara masih ingat? Ingatlah, bertobatlah, dan lakukanlah. Lalu kobarkan kembali saudara kasih yang semula kepada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Sebab Wahyu 3 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus berfirman, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Ada amin? Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan untuk
Kami siap sedia menyambut kedatangan-Mu dengan memiliki kasih yang semula Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau kasih yang ada dalam diri kami dapat saja berubah Tuhan, dan bahkan juga dapat hilang Tuhan. Tetapi kasih-Mu kepada kami tidak akan pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan akan kasih-Mu Tuhan. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan dan kembali kepada kasih yang mula-mula itu Tuhan. Kami mau hidup dan melayani-Mu atas dasar kasih yang semula, kasih yang tidak pura-pura Tuhan. Kami akan menjauhi yang jahat Tuhan dan melakukan yang baik. Kami akan saling mengasihi satu dengan yang lain sebagai saudara seiman Tuhan. Dan sekiranya Tuhan kerajinan kami dalam pelayanan kami juga tidak kendor Tuhan karena kasih yang menjadi dingin Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan roh kami tetap menyala-nyala terus Tuhan, dan setia melayani-Mu Tuhan dengan kasih yang semula ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai Maranatha, sampai kedatangan-Mu Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-U, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja-U, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada
Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kalau kita boleh beribadah sepanjang pagi hari ini, kiranya kita boleh dikuatkan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing, boleh berdiri bersama-sama untuk kita sungguh-sungguh boleh menghormati Tuhan yang kita sembah. Mari kita menutup dalam doa. Tuhan, terima kasih. Di akhir dalam ibadah ini kami menaikkan syukur kepadamu. Kalau pada hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk boleh menjadi penyembah-penyembah benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam pujian penyembahan yang sudah dipimpin tadi oleh para pemimpin pujian. Kami bersyukur Tuhan, buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kami boleh senantiasa menjadi penyembah-penyembah-Mu yang melakukan panggilan kami, menjadi pemuji penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur juga kalau kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan tadi melalui Ibu PDP Ani Bustami yang sudah menyampaikan tentang bagaimana kami perlu Tuhan melihat kehidupan kami selama ini, apakah kami sudah melayani Tuhan dengan kasih yang mula-mula. Mari Tuhan, Engkau yang boleh menilik hati kami, setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah ini. Apakah saat ini kami sudah mempersiapkan diri dengan kasih yang mula-mula untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Banyak orang yang sudah meninggalkan Tuhan, banyak orang yang sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Namun mari Tuhan, Engkau kiranya juga boleh bekerja dalam hati kami. Kami boleh mempunyai kasih yang mula-mula untuk terus giat memberitakan Injil. Karena kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, dan biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, di tengah keluarga, di tengah komunitas di mana kami tinggal, kami bekerja, kami studi. Mari Tuhan, jadikanlah kami berkat untuk boleh senantiasa mengingat apa yang sudah Tuhan firmankan, Tuhan sudah firmankan tadi. Biarlah Tuhan, kalau Engkau datang, kami boleh menyambut kedatangan-Mu dengan penuh sukacita, dan kami boleh menerima mahkota kehidupan yang sudah Engkau sediakan bagi kami setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, meteraikan dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak hanya mendengar, tapi kami boleh mentaati dan melakukan firman-Mu. Berkati Ibu PDP Ani Bustami yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Berkati juga kami semua yang sudah mendengar, supaya firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia. Berkati kami sepanjang minggu ini lagi Tuhan, kalau kami akan kembali menjalankan tugas kami sehari-hari. Kau memberkati baik yang bekerja, baik para ibu rumah tangga, baik juga untuk anak-anak dalam bimbingan orang tua, supaya kami boleh terus maju Tuhan. Khususnya kami tahu kebangunan rohani terjadi mulai dari keluarga. Biarlah kami dan sisi keluarga kami boleh mengalaminya Tuhan secara pribadi dalam keluarga, dan kiranya Engkau boleh memberkati kami kembali sepanjang minggu ini. Mari Bapak, bagi dalam kota-kota yang sudah ada Hope, kiranya Engkau memberkati rumah doa yang sudah dilaksanakan ini, supaya dalam House of Prayer and Encounter ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Berikan semangat untuk seluruh jemaat-Mu ikut serta dalam doa, kegerakan doa yang juga Hope Global pada hari Kamis. Kau berkati juga Komsel Perkasa, Komsel Perak, Kau berkati juga Tuhan, supaya boleh menguatkan iman kami. Mari Tuhan, kami percaya jerih payah kami dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal tetap. Bekerjalah terus dalam hidup kami. Berkati ibadah onsite yang sudah dilakukan juga di beberapa kota, supaya ibadah onsite ini juga boleh memberkati setiap pelayan Tuhan yang melayani, juga setiap jemaat yang beribadah, supaya Engkau diberikan kekuatan yang baru dalam melakukan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu. Mari Tuhan, kami bersyukur Kau sudah boleh mendengarkan doa kami. Sebelum kami menutup, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bersyukur kami sudah boleh memperingati proklamasi kemerdekaan yang ke-76 pada tanggal 17 Agustus yang lalu. Mari berkati terus bangsa kami, dijauhkan dari segala halangan, tantangan, ataupun gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan NKRI. Mari Engkau bekerja dalam hati mereka, berikan pertobatan Tuhan.
biarlah kebangunan rohani terjadi, ada pertobatan dari jutaan orang di Indonesia yang boleh berbalik dari jalan yang jahat. Biarlah kami sebagai gerejamu boleh terus membagikan kabar baik bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Bekerjalah di tengah bangsa dan negara kami yang besar ini dalam menjalani tahun-tahun berikutnya supaya kami boleh menjadi negara yang maju, negara yang dijaga, dilindungi Tuhan, negara yang juga dijauhkan dari segala kekacauan. Berkati pemimpin negara atau presiden kami, Bapak Joko Widodo bersama wakil dan seluruh menteri di bawah kepemimpinannya, juga seluruh aparat pemerintah yang baik di pusat maupun di daerah, seluruh TNI, Polri juga Engkau jaga supaya mereka boleh berjalan dalam visi yang benar, mereka boleh membangun kebenaran karena kebenaran itu yang meninggikan derajat bangsa dan juga bahkan seluruh rakyat Indonesia supaya kami semua Tuhan boleh berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan. Juga untuk bangsa dan negara Jerman, bangsa dan negara Belanda, tempat di mana kami berada. Mari berkati pemimpin negara-negara ini supaya Engkau menolong khususnya di Jerman dalam mempersiapkan Perdana Menteri yang baru. Engkau sendiri menetapkan orang yang tepat, bahkan orang yang takut akan Tuhan ada kiranya di negara ini juga Tuhan, juga di Belanda. Kami merindukan ada kebangunan rohani yang besar juga terjadi di Eropa Tuhan. Kami tahu Eropa juga sedang menghadapi tantangan pergumulan, namun kami mendoakan supaya di Eropa ini, di Jerman, khususnya di Jerman, di Belanda ini ada kembali kebangunan rohani yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Mari menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan supaya Engkau boleh memberkati Jerman dan Eropa khususnya supaya di negara ini kebenaran firman-Mu juga kembali boleh dinyatakan Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Sebentar kami akan meninggalkan online ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kami semua, baik para keluarga, baik anak-anak, juga baik anak generasi muda atau generasi yang sedang menjalankan tugas di sini supaya semua boleh berjalan dalam bimbingan pimpinan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh mengarahkan hati kita dan mengendahkan tangan kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk yang kedua kali. Haleluya. Amin.